Sore itu di rumah Bu Haji Jaenab sudah terasa sangat panas buatku. Aku, Ipul, sedang berpura-pura sibuk dengan tanaman di pojok halaman, padahal telingaku terus tajam menangkap suara gemericik air dari arah belakang. Begitu kulihat sosok Mama Siska muncul membawa keranjang cucian, fokusku langsung buyar. Daster batiknya yang sudah agak pudar warnanya justru memperlihatkan wanita matang yang sangat menawan. Aku tidak tahan lagi. Kutaruh gunting rumput itu dan melangkah pelan membuntutinya sampai ke area jemuran yang tertutup pagar kayu tinggi. Mama Siska sedang menjinjit untuk menggantung sprei putih yang besar, membuat daster bagian bawahnya terangkat sedikit dan memperlihatkan betisnya yang mulus. Aku tidak memanggilnya, melainkan langsung berdiri tepat di belakangnya dan meraih sisi lain sprei itu untuk membantu. Dia tersentak. Tubuhnya menegang saat merasakan dadaku hampir bersentuhan dengan punggungnya. "Ipul, bikin kaget saja," bisiknya. "Mama Siska, kamu cantik sekali pagi ini," ucapku langsung. Mas Ipul, kok malah bantu jemur? Kerjaan di depan sudah beres?" tanyanya dengan suara yang lembut. "Udah, Mama Siska," jawabku. Dari sini, aku mulai merencanakan sesuatu untukku dan untuk bisa bersama Mama Siska. "Tunggu waktunya, Mama Siska. Kamu akan menjadi milikku seutuhnya," bisikku. Aku, Ipul, tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus melayang, mencari-cari celah untuk bisa kembali merasakan kehadiran Mama Siska. Aku tahu kebiasaannya. Setiap jam 10 malam, ia pasti akan turun ke dapur untuk memastikan semua pintu sudah terkunci. Aku menunggu dengan sabar di balik bayangan lorong. Hingga akhirnya, suara langkah kakinya yang pelan terdengar mendekat. Begitu ia menyalakan lampu dapur yang temaram, aku muncul dari balik pintu, membuat ia sedikit terperanjat, namun segera diikuti dengan sebuah senyum yang sangat manis. "Mas Ipul, kok belum tidur? Nanti besok telat bangunnya," bisiknya dengan suara yang sangat empuk, merasuk langsung ke dalam sukmaku. Aku melangkah mendekat, membiarkan diriku berdiri di sisinya saat ia sedang menuangkan air ke dalam gelas. Di bawah cahaya lampu yang redup, parasnya terlihat semakin matang dan menawan. Aku menatapnya tanpa ragu, membiarkan keberanianku sebagai lelaki mengambil alih suasana. "Mama Siska, makin malam begini, kamu malah kelihatan masih sangat menawan ya," ucapku dengan nada yang sangat rendah. Sebuah pujian jujur yang langsung membuat rona merah muncul di pipinya yang halus. Mama Siska mentahkan gelasnya. Ia tidak menjauh, melainkan sedikit memiringkan tubuhnya ke arahku. "Mas Ipul ini mulutnya bisa saja. Ibu kan sudah tidak muda lagi," sahutnya manja. Aku meraih telapak tangannya, merasakan kelembutan kulit wanita yang selama ini aku kagumi dalam diam. Aku tidak ingin membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Aku menariknya perlahan menuju sudut ruangan yang lebih privat, jauh dari jangkauan pandangan pintu utama. Di ruangan yang sunyi ini, hanya dederu napas kami yang mulai tidak beraturan. Suka sama suka ini membuat hatiku bergetar sangat dalam, sebuah tarikan batin yang tidak bisa lagi dipungkiri. Tanganku kini mulai bergerak, bukan lagi sekedar memegang tangan, melainkan mengusap lengannya yang terasa hangat. Tatapan kami terkunci dalam sebuah frekuensi yang sama. Pikiranku mulai melayang kemana-mana, membayangkan betapa indahnya jika waktu bisa berhenti di detik ini saja. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan tentang posisi kami sebagai pekerja di sini. Yang ada hanyalah aksi nyata dari dua jiwa yang saling memberikan kehangatan. "Mas, kalau ketahuan bagaimana?" Rintihnya pelan, namun ia justru semakin menyadarkan tubuhnya ke dadaku, membiarkan aku merengkuh bahunya dengan sangat dalam. Di dalam ruangan dapur yang lembab ini, rayuan batin kami menjadi sangat nyata, membuktikan bahwa ketertarikan ini sudah mencapai puncaknya di balik kesunyian malam yang panjang. Lampu dapur yang temaram seolah mengunci dunia luar, menyisakan aku dan Mama Siska dalam keheningan yang begitu dalam. Aku melangkah sangat pelan, mendekatinya yang sedang tertunduk di depan meja kayu. Ketika tanganku dengan ragu namun pasti mencoba merangkul bahunya, ia sedikit berjengit. Tangannya yang halus menahan lenganku. Sebuah penolakan kecil yang terasa gemetar. "Ipul, jangan Ipul. Kamu mau apa? Jangan begini Mas, nanti ada yang dengar."
bisiknya dengan suara yang hampir habis. Ada ketakutan yang bercampur dengan rasa ingin diperhatikan. Aku tidak menarik tanganku. Aku justru membiarkannya diam di sana, memberikan kehangatan yang stabil. Aku menatap lehernya yang putih bersih, lalu berbisik dengan nada yang sangat rendah dan jujur. Siska, aku tidak punya maksud buruk. Aku cuma ingin kamu merasa tenang sebentar saja. Kamu lelah kan? Mendengar kalimat itu, nafasnya yang tadi pendek mulai melambat. Perlahan, tangan yang menahanku itu mengendur, lalu jatuh lunglai di samping tubuhnya. Ia menarik nafas panjang, seolah melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul sendiri. Kepalanya perlahan jatuh, bersandar di bahuku. Dan di detik itulah aku tahu pertahanannya telah luluh sepenuhnya. Di dalam ruangan dapur ini, suasana berubah menjadi sangat syahdu. Aku tidak melakukan aksi yang terburu-buru. Aku hanya mengusap lembut helai rambutnya yang terjatuh di pipi, lalu memberikan dekapan yang sangat dalam. Suka sama suka ini mengalir begitu saja tanpa perlu satupun kata saling menyalahkan. Mama Siska memejamkan matanya, menikmati sisa-sisa aroma maskulin dari tubuhku yang bercampur dengan keheningan malam. Pikiranku sudah melayang kemana-mana, membayangkan betapa beruntungnya aku bisa menjadi tempat bersandar bagi wanita seanggun dia. Mas Ipul, tanganmu hangat sekali. Ibu jadi merasa sangat kecil di depanmu. Rintihnya pelan, sebuah rayuan batin yang menandakan ia sudah menyerah pada rasa nyaman ini. Aku hanya mengeratkan pelukanku, membiarkan dadanya yang naik turun menyentuh ragaku dengan sangat private. Tidak ada lagi ART senior atau tukang kebun di sini. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sedang haus akan kasih sayang yang nyata. Suasana dapur yang tadinya hanya menjadi tempat bekerja, kini berubah menjadi ruang privat yang sangat panas namun menenangkan. Begitu Mama Siska menyerahkan seluruh beban tubuhnya padaku, aku langsung membimbingnya mendekat ke arah sudut ruangan yang lebih gelap, jauh dari jendela. Aku tidak ingin satu detik pun terbuang. Tanganku yang kasar kini menyusuri punggungnya dengan gerakan yang sangat terukur, memberikan tekanan yang dalam di otot-ototnya yang selama ini kaku karena beban pekerjaan. Mama Siska mendesah pelan, sebuah suara yang sangat jujur dan membuat detak jantungku berpacu lebih kencang. Aksi nataku berlanjut saat aku memutar tubuhnya perlahan. Di bawah cahaya lampu dapur yang sangat minim, aku melihat matanya sayu, seolah-olah ia sudah melupakan segalanya kecuali keberadaanku di hadapannya. Ia meraih leherku, jari-jarinya yang lentur masuk ke sela-sela rambutku, menarik kepalaku agar lebih dekat. Tidak ada kata-kata puitis yang keluar, hanya ada nafas yang saling memburu dan aroma tubuh yang kian menyatu. Suka sama suka ini benar-benar membawa pikiran kami melayang kemana-mana, jauh meninggalkan status sosial kami sebagai pekerja di rumah besar ini. Aku menariknya lebih dalam ke pelukanku, membiarkan kulit kami saling bersentuhan tanpa ada jarak yang tersisa. Mama Siska mulai berani. Ia memberikan rayuan batin lewat gerakan tangannya yang kini meraba dadaku, seolah sedang mencari pelindungan dari rasa sepi yang sudah bertahun-tahun ia pendam. Di ruangan ini, kami benar-benar larut dalam suasana yang sangat privat. Aku mengangkat tubuhnya sedikit, mendudukannya di pinggiran meja dapur yang dingin, sementara aku tetap mengunci posisinya dengan ragaku yang kokoh. Getaran di batin kami semakin kuat saat aku memberikan perhatian yang sangat dalam pada tengkuk dan bahunya, membuatnya berkali-kali memejamkan mata dengan sangat erat. Mas Ipul, rasanya sangat nyaman. Jangan berhenti, bisiknya dengan nada yang sangat manja, hampir menyerupai rintihan kecil yang hanya bisa kudengar. Aku tidak menjawab dengan suara, melainkan dengan aksi nyata yang lebih intens, memastikan setiap inci dari dirinya merasa dicintai malam ini. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan, karena kami berdua sadar bahwa pertemuan di tengah malam ini adalah kejujuran yang paling murni. Di dalam ruangan dapur yang lembab ini, kami terus tenggelam dalam kebersamaan yang sangat dalam, mengabaikan waktu yang terus berjalan menuju pagi. Hanya ingin menikmati setiap detik penyatuan rasa yang begitu nyata ini. Suara decitan lantai kayu dari arah lantai atas seketika memecah keheningan syahdu yang sedang kami nikmati. Mama Siska tersentak. Ia segera melepaskan pelukannya dan turun dari meja dapur dengan gerakan yang sangat terburu-buru. Wajahnya yang tadi merona kini sedikit pucat karena cemas. Tangannya dengan cepat merapikan daster batiknya yang sudah berantakan. Aku pun segera berdiri tegak, mengatur nafas yang masih terasa berat sambil menajamkan telinga.
Kami berdua mematung di kegelapan, hanya saling melempar pandang lewat keremangan cahaya lampu dapur yang mulai berkedip. "Mas, kita harus sudahi dulu. Sepertinya Bu Haji bangun," bisiknya dengan suara yang sangat lirih, hampir tidak terdengar oleh telinga biasa. Aku mengangguk tenang, mencoba memberikan rasa aman padanya agar ia tidak panik. Aku mendekatinya sekali lagi, meraih telapak tangannya, lalu menekannya dengan lembut sebagai tanda bahwa aku selalu ada untuknya. Tidak ada rasa sesal atau kata saling menyalahkan tentang apa yang baru saja terjadi. Yang ada hanyalah berat hati karena harus berpisah di saat rasa ini sedang mekar-mekarnya. Di dalam ruangan dapur yang mulai terasa dingin ini, Mama Siska memberikan satu tatapan terakhir yang sangat dalam. Sebuah tatapan yang penuh dengan rayuan batin. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku, memberikan sebuah janji yang membuat semangatku kembali berkobar. "Besok sore, saat Bu Haji pergi pengajian, Ibu tunggu di ruangan belakang Mas Ibul. Harus datang," ucapnya dengan nada manja yang sangat jujur. Aku hanya tersenyum tipis dan memberikan anggukan pasti. Sebuah aksi nyata yang mengunci kesepakatan rahasia kami berdua. Aku melangkah perlahan keluar melalui pintu samping, menuju paviliun tempatku beristirahat. Sebelum benar-benar menghilang di balik kegelapan halaman, aku menoleh kembali dan melihat Mama Siska masih berdiri di sana, memperhatikanku dengan senyum tipis yang sangat menawan. Pikiranku langsung melayang kemana-mana, membayangkan pertemuan kami besok yang pastinya akan jauh lebih dalam. Suka sama suka ini telah menciptakan sebuah ikatan yang tidak akan bisa diputus hanya oleh dinding-dinding rumah besar ini. Malam ini kami berpisah, namun janji yang baru saja terucap telah memastikan bahwa petualangan batin kami baru saja bermulai. Matahari sore mulai condong ke barat, membiarkan cahaya emasnya masuk melalui ventilasi kecil di ruangan belakang. Aku berdiri di sana, menatap Mama Siska yang sedang sibuk melipat pakaian dengan sisa-sisa senyum dari malam tadi. Di depan Bu Haji dan orang-orang rumah, kami tetaplah Ipul, sang tukang kebun, dan Siska, si ART senior yang pendiam. Namun, setiap kali mata kami bertemu, ada getaran yang tidak bisa disembunyikan. Sebuah pengakuan jujur bahwa kami telah melewati batas yang sangat dalam secara bersama-sama. Suka sama suka ini telah mengubah suasana rumah yang kaku ini menjadi tempat yang penuh dengan rayuan batin. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan tentang apa yang telah kami lakukan. Kami justru merasa lebih hidup karena akhirnya menemukan tempat untuk saling berbagi kehangatan di usia yang tidak lagi muda. Aksi nyata yang kami lakukan di balik pintu-pintu tertutup telah menjadi bumbu rahasia yang membuat hari-hariku bekerja di sini terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Mama Siska dengan segala kematangan dan kelembutannya telah menjadi pelabuhan tetap bagi perasaanku. Zona romantis adalah tempat di mana kisah-kisah penuh getaran jiwa ini bermuara, disampaikan dengan suara yang akan terus menggetarkan batin Anda hingga ke bagian terdalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Ipul dan Mama Siska, sebuah cerita tentang bagaimana sebuah perhatian sederhana bisa berubah menjadi ikatan yang sangat kuat dan nyata. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya yang tidak kalah emosional dan penuh dengan kejutan di setiap helai ceritanya. Hanya di sini, di mana setiap rasa dihargai tanpa syarat. Saya Pakem pamit undur diri, semoga malam Anda penuh dengan kedamaian dan kehangatan yang tak terlupakan.